Astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Masih melanjutkan kajian tafsir, dan kita sudah masuk pada tafsir surah Al-Mutaffifin. Kemarin kita sudah menjelaskan beberapa ayat dalam surah Al-Mutaffifin, di mana surah ini menceritakan tentang kecurangan dalam bermuamalah, di mana Allah Subhanahu wa taala mengancam setiap orang yang curang dalam berniaga ataupun dalam berdagang dengan sebuah lembah di dalam jahanam yang disebut dengan wail. Makanya Allah memulakan ayatnya wailun lil mutaffifin. Neraka wel, lembah wel bagi para mutaffif. Tapi malam ini kita akan mengkaji sejarah tentang awal mula kapan terjadinya curang dalam bermuamalah, khususnya dalam masalah perniagaan dan perdagangan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita melihat di dalam Al-Qur'anul Karim, ada sejarah yang menarik untuk kita kisahkan karena ada kaitan dengan surah Al-Mutaffifin ini. Surah yang berbicara tentang Ashabul Aikah. Inilah kaum yang pertama kali mencontohkan kecurangan dalam dagang, disebut dengan Ashabul Aikah, ataupun disebut dengan Ashabul Madyan. Bisa disebut Ashabul Madyan, bisa disebut Ashabul Aikah. Artinya kalau kita menyebutkan dua nama ini, berarti ada erat kaitan dengan seorang nabi yang diutus kepada mereka untuk meluruskan ekonomi. Siapa nabinya? Nabi Allah Syuaib alaihi salatu wassalam. Inilah nabi yang pertama kali meluruskan soal perekonomian. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bicara sedikit tentang Nabi Allah Syuaib, baru kita masuk kepada Ashabul Aikah. Kita tahu bahwa Nabi Syuaib alaihi salam menjadi perdebatan para ulama. Maksudnya ulama sejarah. Apakah Nabi Syuaib ini Nabi Arab, ataukah dia bukan Nabi Arab? Sebagian ulama mengatakan, dan ini pendapat yang kuat berdasarkan hadis Abi Dzar radhiyallahu an, bahwa nabi-nabi Arab itu ada 4. Pertama, Nabi Allah Hud alaihi salam yang diutus kepada kaum Ad. Kemudian yang kedua, Nabi Allah Saleh yang diutus kepada kaum Thamud. Kemudian yang ketiga, Nabi Allah Syuaib yang diutus kepada Ashabul Aikah atau kaum Madyan. Dan yang terakhir Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diutus kepada seluruh makhluk, baik jinnya ataupun manusianya. Adapun Nabi Allah Ismail alaihi salatu wassalam bukan Nabi Arab. Ismail itu musta'arab, orang yang bukan Arab, karena fasih berbahasa Arab menjadi Nabi Arab. Tapi dia bukan Nabi Arab, dia musta'arab istilahnya, orang luar Arab yang fasih berbahasa Arab. Jadi cuma ada 4 saja.
Tetapi ada juga yang mengatakan bahwa Syuaib ini bukan Nabi Arab. Kenapa kemudian sampai ada yang berselisih seperti itu ketika bicara soal di mana Nabi Syuaib itu diutus? Dari sini perselisihannya. Ada yang mengatakan bahwa Nabi Allah Syuaib alaihi salam diutus itu ke sebuah tempat namanya Madian. Lah inilah yang kemudian menjadi perdebatan, di mana Madian itu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ada dua pendapat ulama. Pertama, lokasinya. Jadi Madian itu lokasinya di kota namanya Mu'an, yang sekarang berada di negeri Yordania, antara Yordania dengan Palestina, artinya berdekatan dengan Laut Mati. Ini satu pendapat. Atau Mu'an ini satu daerah di ujung negeri Syam yang mengarah ke daerah Hijaz. Tetapi ada juga yang mengatakan bukan, lokasinya bukan di situ, tapi lokasinya adalah di sebuah kota namanya Al-Bada atau Al-Bida, yang kemudian kalau kita lihat peta, kota Bida ini masuk ke areal Tabuk, dan Tabuk itu masih negeri Saudi. Dan inilah satu-satunya tempat Rasul terakhir melakukan peperangan melawan Zionis Nasrani yang menguasai Palestina kala itu. Maka Nabi SAW 3 bulan perang di Tabuk ini. Jadi Bida itu masuk ke daerah Tabuk, artinya masih wilayah Saudi Arabia. Dan itu ditunjukkan dengan poin-poin peninggalan kaum Madian itu masih ada. Ya, masih ada peninggalan-peninggalan di daerah situ. Sehingga kalau antum ditakdirkan haji atau umrah bisa main ke situ melihat peninggalan kaum Madian itu. Lah makanya kemudian menjadi sebuah perselisihan. Kalau memang dia adalah Nabi Arab, nabinya orang-orang Arab, ya, berarti sampai kepada Nuh alaihi salatu wassalam nasabnya. Sampai kepada Nuh alaihi salatu wassalam. Tapi sebagian ulama mengatakan, mengacu kepada pendapatnya ahli kitab, maksudnya perjanjian lama Taurat gitu ya, mengatakan bahwa tidak, nasabnya Nabi Syuaib itu sampai kepada Ibrahim, sampai kepada Nabi Allah Ibrahim. Dan ingat bahwa Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, di antara cucunya yang melahirkan Nabi Arab hanya dari Ismail saja. Kemudian dari Ismail kepada Nabi kita tidak ada Nabi lagi, hanya Nabi SAW aja. Tapi kalau dari jalur Ishak, kemungkinan. Sehingga ada yang mengatakan Syuaib ini bukan Nabi Arab, tapi Nabi-Nabi Bani Israel. Tapi sekali lagi pendapat yang kuat, karena berdasarkan hadis Nabi SAW, kita katakan Syuaib itu Nabi Arab, berdasarkan hadis Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, bahwa Nabi Arab itu ada 4. Ya. Kemudian juga menjadi perselisihan, apakah ketika Nabi Musa alaihi salatu wassalam, Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam itu kan pernah melarikan diri dari Mesir gara-gara membunuh tanpa sengaja, karena menolong anak muda dari kaum Bani Israel yang sedang bertengkar dengan kaumnya Firaun, kaum Qibti. Dan Nabi Musa kan menolong anak muda Bani Israel. Akhirnya entah gimana ceritanya sampai terbunuhlah dari kaum Qibti. Lah, yang anak muda yang terbunuh dari kaum Qibti ini anak pejabat masalahnya. Dan hukuman di Mesir ketika itu kisos, bunuh dibunuh. Makanya Musa kemudian pergi meninggalkan Mesir, sampailah kemudian ke Madian. Berjumpalah dengan seorang laki-laki saleh namanya Syuaib. Disinilah jadi pertentangan, apakah yang dijumpai Nabi Musa yang ada di Madian itu Nabi Syuaib yang kita ceritakan, ataukah Syuaib yang lainnya? Karena akhirnya kemudian Nabi Musa menolong 2 putrinya ketika mengambil air. Kemudian akhirnya diambil pekerja untuk menjadi penggembala kambing 10 tahun di rumah Syuaib ini, belakangan menikah dengan salah satu putrinya. Menurut ahli kitab, maksudnya Taurat, mereka mengatakan dia yang ditemui Nabi Musa itu adalah Nabi Syuaib. Artinya Musa
menikah dengan salah satu putri Nabi Syuaib. Ya. Tapi pendapat yang kuat wallahu alam tidak, dan ini pendapat Ibnu Taimiyah, Imam Ibnul Qayyim, Imam Ibnu Katsir dan banyak ulama mengatakan bahwa orang yang ditemui Nabi Musa bukan Nabi Syuaib tetapi Syuaib yang lainnya. Mungkin dia orang saleh. Ya, orang saleh, rajulun saleh, orang saleh punya anak putri lah, salah satunya dinikahi oleh Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Nah, ini juga menjadi polemik dan ini yang kuat wallahu alam. Berdasarkan tadi pendapat Al-Imam Ibnu Taimiyah, kemudian muridnya Ibnul Qayyim, kemudian juga Ibnu Katsir, kemudian juga di antara ulama kontemporer seperti gurunya Syekh Utsaimin, Syekh Abdurrahman As-Sa'di juga berpendapat seperti ini, bahwa Syuaib yang ditemui Nabi Musa bukan Syuaib Nabi. Kenapa demikian alasannya? Rentan waktu yang tidak ketemu. Karena Nabi Syuaib ini rentan waktunya ketika diutus itu tidak jauh dari Nabi Lut. Dan itu berdasarkan nas Al-Quran. Ya, wa ma qaumu Lutin biba'id, dan tidaklah kehancuran kaum Lut itu tidak jauh dari Syuaib. Artinya baik secara tempat ataupun waktu, kejadiannya setelah diutusnya Lut baru kemudian Syuaib gitu kan, beruntun. Ya, artinya itu di antara Nabi Yusuf ke Nabi Musa. Artinya udah puluhan tahun. Jadi dari rentan waktu gak akan ketemu. Makanya kemudian Imam Ibnu Taimiyah tadi mengatakan karena rentan waktu yang tidak mungkin ketemu, makanya Syuaib yang ditemui Musa bukan Syuaib Nabi, tetapi orang soleh. Itu maksudnya. Itu kalau kita mengupas sedikit sejarah. Ya. Taib. Ini dari sisi siapa Nabi Allah Syuaib alaihi salatu wassalam. Lah, Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu apabila menyebutkan Nabi Allah Syuaib, beliau memuji Nabi Syuaib dengan kata apa? Dzaka khatibul anbiya. Itulah oratornya para nabi. Dari sini juga kita pahami kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam cukup menguasai kisah Nabi Syuaib dan selalu disampaikan kepada orang-orang kafir Quraisy, karena orang-orang kafir Quraisy itu mereka tahu kisahnya Syuaib. Karena kan Nabi Arab, otomatis kan tahu mereka. Lain kalau bicara tentang nabi-nabi Bani Israel, orang Arab nggak ada yang tahu, ya. Karena nabi-nabi Bani Israel kan diutus di Syam, di Palestina. Tetapi kalau orang-orang Arab diingatkan soal kehancuran kaum Ad, kehancuran kaum Samud, kehancuran kaum Syuaib dan kaum Lut, mereka tahu. Ya, karena itu nabi-nabi Arab masalahnya. Afan Lut bukannya. Maksudnya kehancuran kaum Ad, kaum Samud atau kaum Madian. Mereka paham, makanya Nabi SAW selalu mengingatkan soal mereka. Bahkan kalau disebut Nabi Syuaib, Rasul langsung mengatakan dzaka khatibul anbiya. Itulah khatibnya para nabi. Maksudnya khatibnya para nabi, oratornya para nabi. Syuaib ini diberikan oleh Allah Azza wa Jalla kecerdasan bicara, orator, pandai diplomasi gitu ya. Kalau ngomong itu luar biasa fasihnya. Dan itulah ciri khasnya orang Arab. Ya, Nabi Syuaib itu memang dikenal khatibnya para nabi, oratornya para nabi. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, adapun diutusnya Syuaib ini kan Al-Qur'an menyebut dua tempat masalahnya. Pertama, Allah Subhanahu wa taala katakan wa ila madyana akhahum Syuaibah, dan ke negeri Madian Allah utus Syuaib kepada mereka. Tapi di ayat yang lain Allah tidak sebut kalimat Madian, tapi Allah mengatakan kadzabat ashabul aikatinil mursalin. Telah mendustakan ashabul aikah, orang-orang aikah, para rasul, ketika Syuaib bicara kepada mereka, tidakkah kalian bertakwa? Menjadi sebuah pertanyaan, apakah Nabi Syuaib itu diutus kepada dua tempat? Pertama diutus kepada Madian, sekali-kali berdakwah di Madian, sekali-kali berdakwah di Aikah, ataukah Madian dan Aikah itu satu tempat? Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala salah satu ulama yang mengatakan bahwa Madian sendiri, Aikah sendiri. Artinya Nabi Syuaib itu diutus kepada dua negeri, ya, satu negeri Madian, satu negeri Aikah. Tapi pendapat yang kuat seperti yang dinyatakan Imam Ibnu Katsir dan yang lainnya, pakar-pakar sejarah, bahwa Madian dan Aikah itu sama. Maksudnya apa? Maksudnya Madian itu kotanya, Aikah itu nama sesembahannya. Jadi di dalam kota Madian itu ada pohon namanya Aikah.
Makanya kalau kita melihat kamus bahasa Arab, aika itu artinya tembikar, pohon yang hidup di air. Jadi pohon yang hidup di air itu disebut aika, pohon aika namanya. Lah orang-orang Madian itu menyembah pohon itu. Dan itulah kaum yang pertama kali sepanjang sejarah menyembah pohon, sebagaimana kaum yang pertama kali dalam sejarah curang dalam berniaga. Jadi kaum Madian ini mencontohkan dua dosa besar. Ya, pertama kesyirikan, menyembah pohon, dan yang kedua curang dalam berdagang. Ya, dua-duanya yang mencontohkan ini kaum Madian ini. Jadi sekali lagi bahwa, dan ini pendapat yang kuat ya, bahwa Madian dan Aika itu satu lokasi. Maksudnya Madian kotanya, Aika itu sesembahannya. Pohon yang disembah, pohon yang rindang itu, itulah yang disembah oleh kaum Madian. Maka disebut Ashabul Aika. Taib. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, kita masuk pada pembahasan. Ya. Bagaimana kisah Nabi Allah Syu'aib dengan pembahasan yang kita bahas di malam hari soal curang dalam dagang ini. Al-Quran menyebutkan 11 tempat ketika bicara soal kisah Nabi Allah Syu'aib. Anda bisa baca dalam surah Al-A'raf ayat 88, kemudian surah Hud ayat 87, kemudian juga terulang dalam surah Hud ayat 91, kemudian Asy-Syu'ara juga 177, kemudian Al-A'raf 85, kemudian Al-A'raf terulang lagi dalam 90-nya, 92-nya, kemudian surah Hud juga yang paling banyak 84, 93, Al-Ankabut dan begitu seterusnya. Intinya kisah Nabi Syu'aib ini memang menyebar di beberapa surat dalam Al-Quranul Karim. Tapi saya tidak hendak membaca semuanya. Kita akan mengambil yang berkaitan dengan tema kita, Al-Mutaffifin. Ya. Kita ambil dalam surah Hud saja. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Hud ayat 84 dan seterusnya. Wa ila Madyana akhahum Syu'aiba. Dan kepada penduduk Madian kami utus saudara mereka Syu'aib. Kenapa Allah istilahkan saudara? Ulama tafsir mengatakan bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala katakan bahwa Syu'aib itu saudara mereka kaum Madian, maknanya saudara di sini bukan saudara seagama, tidak. Karena yang satu musyrik, yang satu tauhid. Maksudnya saudara di sini, Nabi Syu'aib itu bukan orang lain. Dia bukan nabi diutus dari daerah lain kemudian diutus ke Madian, tidak. Memang dia orang Madian. Dari kecil orang-orang Madian tahu siapa Nabi Syu'aib. Menginjak remaja orang Madian tahu siapa Nabi Syu'aib. Kemudian sampai dewasa orang Madian tahu. Sampai diangkat jadi Nabi Rasul orang Madian tahu. Artinya betul-betul orang Madian itu tahu siapa Nabi Syu'aib, karena dari brojol lahir sampai diangkat jadi nabi, itulah di situ tempatnya. Dan dia bukan orang sembarang, ya, bahwa dia dari keluarga terhormat. Nabi Allah Syu'aib ini dari keluarga terhormat, sehingga orang-orang Madian tahu betul siapa Nabi Allah Syu'aib alaihi salam. Orang berpendidikan, makanya bahasanya juga bagus, fasih. Ya, dan ini nikmat bagi kaum Madian diutus kepada mereka seorang nabi yang fasih, tetapi tidak guna karena tetap aja mereka kufur. Ya. Allah Subhanahu wa taala katakan, qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairu. Wahai kaumku, kata Nabi Syu'aib kepada kaumnya, sembahlah Allah, tauhidkan Allah, karena tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Dia. Dari sini kita tahu bahwa seluruh para nabi dan rasul sejak zaman Adam sampai yang terakhir Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bendera dakwah mereka yang pertama adalah tauhid. Semua para nabi dan rasul dakwah mereka yang pertama kali adalah tauhid. Makanya Allah mengatakan, walaqad ba'atsna fi kulli ummatir rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan tidaklah kami utus pada tiap-tiap umat ini seorang rasul kecuali tugas mereka menyerukan kepada umatnya, sembahlah Allah, jauhi sesembahan selain daripada Allah alias taghut. Maka siapapun di antara kita yang mengikuti dakwah para nabi, menyampaikan tauhid kepada umat, berarti Anda sudah menabuh genderang perang
kepada orang-orang musyrik. Ya, siapapun yang mendakwahkan tauhid, antum bermusuhan dengan orang-orang yang melakukan kesyirikan. Makanya heran, coba kalau antum mamanya mendakwai orang, contoh mamanya memperingatkan orang dari dunia perdukunan, dunia paranormal, dunia klinik lah, ada aja yang bela kan mereka itu, pasti dibela, ada pengikutnya. Apalagi sekarang sudah canggih, ada YouTube, punya channelnya mereka tuh, lebih banyak penontonnya lagi daripada Abu Humairah New ini. Gitu. Jadi lebih banyak itu, coba, masya Allah, kadang entah settingan entah apa kan, tapi kebanyakan settingan lah dukun-dukun itu kan, mereka juga pendusta rata-rata. Ya, punya tenaga dalam. Coba bayangkan dikeroyok 10 orang bisa terpental semuanya. Dan gak berdarah. Nabi loh di perang Uhud itu sampai giginya rompang gitu, pecah kan itu ya, sampai berdarah, ketusuk pipinya lagi kan. Itu Nabi tak ada ilmu kebal tuh. Ini lebih hebat dari Nabi, punya ilmu kebal dia kan. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Yang celakanya lagi kalau mereka berpenampilan dukun, oke lah, menyeramkan, pakaiannya kumal gitu ya, kemudian juga serem, kemudian juga mungkin gimbal atau apalah ya kan, pakai kalung-kalung tengkorak ya, nampak dukun. Enggak pula dia pakai pakaian ustaz, pula dipakai dia pakai jubah kan gitu, bawa tasbih kemana-mana, sehingga akhirnya penonton ini yang kurang akidahnya tidak bisa membedakan mana ustaz mana dukun kan, jadi beti jadinya kan, beda-beda tipis jadinya ya. Lah ini kan bahaya yang seperti ini kawan, dan pembelanya ada, pengacaranya punya tuh mereka tuh, jangan salah ya. Jadi kalau kita mau mendakwahkan tauhid itu pasti ada aja yang nyerang kita. Dan itulah memang semua resiko pendakwah tauhid, pasti ada musuh yang akan melawannya, pasti itu. Karena semua para nabi lihat ada musuhnya, musuh dari setan atau musuh dari setan manusia ya. Makanya di sini Nabi Syuaib yang pertama kali dakwah kenapa? Tauhid dulu, baru nih masuk pada poin yang kedua yang kita bahas, wala tangkusul mikyala wal mizan. Di sini syahidnya. Kemudian kata Nabi Syuaib alaihi salatu wasallam mengatakan kepada kaumnya, dan janganlah kalian suka mengurang-urang takaran dan mengurang-urang timbangan. Apa alasannya? Inni arakum bi khairin. Aku lihat ekonomi kalian baik. Ngapain curang? Itu maksudnya. Jadi kaum Madian ini ikhwan, disebutkan dalam sejarah itu, ini kaum yang makmur. Dulunya mereka miskin ya, tapi Allah Subhanahu wa taala nugerahkan kepada mereka kesuburan lahan. Kaum Madian ini lahannya subur, peternakannya juga banyak, dan mereka kemudian diberikan kecerdasan untuk berniaga. Akhirnya lambat laun perekonomian mereka maju pesat, sehingga hampir secara keseluruhan kabilah Madian dibandingkan kabilah-kabilah yang lainnya itu kabilah paling kaya. Karena dari segi kesuburan lahannya, pertaniannya, peternakannya, perdagangannya itu jalan gitu ya. Jadi betul-betul jalan. Makanya ekonominya orang-orang Madian itu bagus sekali. Makanya di sini Nabi Syuaib mengingatkan soal itu tuh. Inni arakum bi khairin. Aku lihat ekonomi kalian bagus. Kalian tuh kaya. Ya. Kenapa kemudian kalian sampai mengurang-urang takaran, mengurang-urang timbangan, curang dalam berdagang dan begitu seterusnya? Padahal kalian sudah kaya. Dari sini ada kaedah bahwa rupanya memang kekayaan itu sirrut tughyan, rahasia bejatnya orang itu. Salah satunya adalah ketika Allah bentangkan kekayaan. Dan itu kita saksikan kan, ketika masih susah, masihlah seminggu sekali datang ke pengajian sini kan itu. Nanti mulai ada usaha. Usahanya bukan satu cabang, bercabang-cabang. Enggak lagi nampak batang hidung dia itu. Alasannya apa? Sibuk lah Ustaz gitu. Sebulan sekali tak bisa lagi. Setahun sekali aja ikut daurah lah katanya. Kan payah orang kayak gini. Jadi ini kaum-kaum Madian ini lihat, ketika kekayaan betul-betul ditumpuk-tumpukan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka, bukannya mereka balas dengan syukur, makin curang dalam dagang. Rupanya kekayaan itu tidak bisa menyadarkan orang. Inilah yang diisyaratkan dalam Al-Quran, jama'a malahu wa'addada yahsabu anna malahu akhlada. Orang kalau sudah mengumpulkan harta,
ya, pasti akan dihitung-hitung, dan kalau dihitung-hitung pasti akan merasa kurang. Dan lebih celakanya kalau kemudian dia berkeyakinan dengan harta itulah dia kekal pula di dunia, tidak ingat akhirat. Makanya lihat para pengusaha, orang-orang kaya itu, mereka bisa mendolimi orang, mengambil hak orang lain dengan sikat-sikut sana sini, seolah-olah mereka tidak akan mati itu. Kita lihat mereka. Kita lihat ada orang-orang yang usianya sudah 60 tahun, pengusaha yang sudah 60-70 tahun itu. Bukannya mereka itu dengan kekayaannya mereka nikmati dengan dia dan anak cucunya, cukuplah ke masjid, berzikir, baca Quran. Kan waktu dia tidak lama. Kalau sudah usia 60-70 tahun kan gak lama waktu dia. Artinya perjalanan kepada Allah itu sudah dekat kan. Harusnya dia fokuskan ibadah. Saya sudah kaya, sudah cukup, tidak perlu kerja pun, tidak ada masalah. Harusnya dicari bekal, tapi apa yang terjadi? Makin tua makin sibuk cari uang dia. Makin pertemuan sana, pertemuan sini, luar negeri, dalam negeri semuanya kan. Sampai akhirnya meninggal dunia, tak ada satupun kekayaan yang diambilnya. Nauzubillah, ya. Makanya di sini Nabi Syuaib mengingatkan kepada kaumnya, wala tanqusul mikya wal mizan inni arakum bi khairin. Saya lihat kalian itu baik ekonominya. Wa inni akhafu alaikum adzab yaumin muhit. Dan sesungguhnya aku khawatir kamu akan ditimpakan azab pada hari yang kelak akan membinasakan kalian. Kemudian Nabi Syuaib juga mengingatkan kembali kaumnya, wa ya qaumi, wahai kaumku, auful mikyala wal mizana bil qisti. Penuhilah takaran dan penuhilah timbangan kalian dengan cara adil. Di dalam hadis, Nabi SAW satu hari pernah mengumpulkan orang-orang Ansor. Apa kata Rasul? Orang-orang Muhajirin. Kata Nabi SAW, ya ma'syaral muhajirin, khamsu khisalin. Wahai orang-orang Muhajirin, ingat 5 perkara. Jangan sampai menimpa kalian, kata Rasul. Kalau menimpa kalian, wa'udzubillahi an tudrikuhun. Saya berlindung kepada mudah-mudah jangan menimpa kalian. Lah salah satu dari 5 perkara itu kata Nabi SAW apa? Malam yang kusul mikyala wal mizan illa ukhidu bis sinin wa syiddatil ma'unati wa jawri sultani alaihim. Ketika kalian mulai mengurang-urang takaran, mengurang-urang timbangan, kecuali Allah akan kirim kepada kalian paceklik yang berkepanjangan, susah ekonomi dan susah mencari makan, bahkan dikuasakan kepada kalian penguasa-penguasa zalim. 1 dosa 3 azab, ya. Dosanya cuma 1 kan, curang dalam dagang saja, tapi azabnya 3. Dikirim paceklik, dikirim kesusahan ekonomi, dikuasakan pula pemimpin-pemimpin zalim. 3-tiganya ada di negeri kita ini, ya kan? Kekeringan di mana-mana ada, susahnya ekonomi, pengangguran di mana-mana, penguasa zalim banyak kan gitu, penguasa adil yang tak ada. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Ini kenapa kemudian sampai terjadi seperti ini? Salah satu sebabnya adalah karena curang dalam berniaga di sini. Coba lihat, ya, jangan cerita para pengusaha yang macam-macam kan gitu. Kalau pengusaha ini, mereka ada kelas-kelas mafia ya kan gitu. Kita lihat coba pengusaha kecil saja, orang jual buah-buahan, orang jual beras, orang jual apa itu. Kadang-kadang kita ini beli buah-buahan tuh, ketika ditimbang itu belum muter tuh, angka itu udah diangkat, ambil sekian. Timbang sekilo kan, baru naruh tuh di tempat kiloan itu, belum muter pun itu angka udah diambil. Udah sekilo katanya. Ini kan payah. Ya. Kadang-kadang sengaja, kemudian sampelnya manis, ya kan? Belilah bang sekilo, tahu-tahu kecut semua ke rumah. Ini kan masalah juga. Kadang-kadang yang bagus di atas, yang jelek pula di bawah. Kadang-kadang sudah disediakan kreseknya itu. Ditukar nanti kreseknya kan. Lah itu kan sesuatu yang ma'ruf dalam dunia perniagaan. Dan itu dilakukan gitu ya. Lah kalau seperti ini, macam mana kemudian kita bermimpi ingin mendapatkan presiden yang baik? Bermimpi ingin mendapatkan pemimpin yang baik. Lo dalam ekonomi kita aja curang. Makanya Rasul mengatakan kalau itu yang terjadi, Allah kuasakan penguasa zalim kepada kalian. Penguasa zalim. Karena rata-rata penguasa itu dia kan pencitraan kebanyakan. Bukan sungguhan kan begitu kan. Makanya kalau kampanye itu dibanyakin janjinya. Kalau sedikit janji nggak yakin orang.
Walaupun kita tahu janji itu tak ada yang tepati kan, tapi tetap aja kemudian didukung kan. Ya minimal kita memilih pemimpin itu ya yang terbaik dari yang baik. Tapi alhamdulillah negeri kita semua muslim pemimpinnya. Ya kan, sehingga kita tidak pusing kan itu, karena tiga-tiganya muslim. Alhamdulillah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Intinya di sini Nabi Syuaib mengingatkan soal keadilan dalam berniaga. Kenapa demikian? Karena keberkahan dalam sebuah perniagaan itu, ketika kemudian dalam perniagaan itu diberkahi, dan itu hanya ada dalam kejujuran. Dan itu berdasarkan hadis Nabi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-bayyi'ani bil khiyar ma lam yatafarraqa fa in sadaqa wa bayyana burika lahuma fi bai'ihima wa in kadzaba wa katama muhiqa barakatu bai'ihima, kata Rasul. Jika kedua penjual dan pembeli itu jujur, terbuka dalam menjelaskan kekurangan barang, maka keduanya akan mendapatkan berkah dalam jual beli keduanya. Tapi jika dia berdusta dan menutup-nutup barang, yang jelek dibilang bagus, yang cacat dibilang tak ada cacat gitu ya, maka keberkahan jual beli itu akan dicabut, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya kenapa pasar-pasar kaum muslimin itu hilang berkahnya? Karena hilang kejujuran di situ. Coba kalau satu pasar itu jujur semua, masya Allah, berkah jual beli kita bukan hanya di pasar itu, akan menyebar tuh berkahnya kemana-mana. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu an disebutkan dalam Kitabul Buyu itu kemana-mana bawa tongkat, ikhwan. Kalau ke pasar itu mesti bawa tongkat. Umar bin Khattab itu ketika menjadi Amirul Mukminin. Untuk apa tongkat itu? Apakah Umar kemudian pincang harus bawa tongkat? Tidak. Tongkat itu dibawa Umar hanya untuk memukul pedagang yang curang. Dipukulin sama Umar. Kalau nama pedagang curang, pukulin sama dia. Ya kalau seandainya Umar ada di sini masuk ke pasar jodoh, seandainya apa nggak kosong satu jodoh, takut dipukul kan itu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari sini Nabi Syuaib mengingatkan soal keadilan, ya, soal kejujuran, soal keterbukaan dalam jual beli. Ya qaumi auful kaila wal mizan, auful mikyala wal mizan bil qisti wala tabkhasun nasa asya'ahum wala ta'thaw fil ardi mufsidin. Apa kata Nabi Syuaib ini? Wahai kaumku, penuhilah takaran dan timbangan dengan keadilan, dan janganlah kalian merugikan manusia terhadap hak-hak mereka. Artinya bukan hanya persoalan mengurang-urang takaran timbangan. Enggak, ini masuk semua keburukan ekonomi di situ. Ya zalimnya di situ, ya ribanya di situ, ya gharornya di situ. Pokoknya lengkap tuh keburukan ekonomi di zaman itu. Makanya Syuaib mengingatkan, janganlah kalian merugikan manusia terhadap hak-hak mereka. Dan jangan pula kalian berbuat jahat di bumi dengan berbuat kerusakan. Kata para ulama mengatakan, maksudnya adalah orang-orang Madian ini selain akidahnya rusak, melakukan kesyirikan menyembah pohon, ekonominya rusak karena mereka curang dalam berdagang, mereka juga plus suka merampok. Bayangkan, mereka itu suka merampok, jadi perampok padang pasir. Jadi kalau ada kafilah-kafilah datang melewati mereka, tak segan-segan mereka membunuh orang ini, diambil barangnya, padahal sudah kaya tuh. Dari sini kita tahu bahwa kerusakan kaum Madian itu tiga. Satu, kesyirikan. Dua, rusaknya ekonomi. Tiga, mereka adalah perusak bumi, menjadi perampok, menjadi perompak gitu ya, orang-orang jahat yang menakut-nakuti manusia. Kan luar biasa ini kejahatannya, lengkap ini ya. Mulai dari zalim kepada Allah, sampai zalim kepada diri sendiri, sampai zalim kepada orang. Coba bayangkan, tiga kezaliman numpuk nih kaum Madian ini. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian Nabi Syuaib mengingatkan soal harta berkah. Apa kata Syuaib? Baqiyatullahi khairun lakum. Sisa yang halal dari Allah itu jauh lebih baik bagi kalian. Seolah-olah Nabi Syuaib ingin mengatakan, seandainya kalian berniaga, tidak ada curang, tidak ada mengurang-urang takaran timbangan, tidak melakukan kezaliman dalam jual beli, kemudian kalian dapat untung sedikit dan tidak banyak, itu lebih baik dibandingkan untung banyak tetapi dengan cara seperti itu.
Seolah-olah Syuaib mengatakan yang sedikit itu lebih berkah dan lebih baik di hadapan Allah dibandingkan yang banyak tapi tidak berkah. Gitu ya. Dari sini juga ada kaidah bahwa Nabi Syuaib mengajarkan kepada kita sebuah kaidah dalam keberkahan rizki. Sedikit tidak apa-apa, tapi berkah dibandingkan banyak tapi tak berkah. Karena kita lihat coba orang-orang kaya yang banyak duitnya, entah dari mana uang mereka itu. Ada saja cerita-cerita dari mereka itu. Entah kemudian setelah kemudian mereka sakit-sakitnya terduduk lama, selalu disiksa oleh Allah Azza wa Jalla di kursi roda, atau keluarganya bermasalah, anak-anaknya durhaka, macam-macam kita lihat tuh. Padahal kaya raya tuh. Tapi lihat orang-orang miskin yang soleh itu, hidupnya tenang. Ya, anak-anaknya soleh dan soleh, berbakti kepada orang tuanya, soleh tidak terpikirkan. Itu karena keberkahan sebenarnya. Makanya Nabi Syuaib mengingatkan, baqiyatullahi khairun lakum in kuntum mu'minin wa ma ana alaikum bihafid. Dan aku bukanlah seorang penjaga terus-menerus. Tidak mungkinlah saya ini pantau kalian terus. Ya, sadarlah ke seolah Nabi Syuaib seperti itu. Sadar diri, nggak mungkin saya nasihati terus. Nggak mungkin seperti ini. Kalau bisa dari sekarang, ayo kita robah ekonomi kita. Nah, kata Nabi Syuaib seolah-olah seperti itu. Menasihati supaya merubah sistem ekonomi menjadi sistem ekonomi yang syar'i. Tetapi apa jawabannya? Coba yang kan? Jawabannya, qalu, kata kaumnya Nabi Syuaib ini, ya Syuaib, as-salatuka ta'muruka an natruka ma ya'budu abauna aw an naf'ala fi amwalina ma nasha innaka la antal halimur rasyid, katanya. Syuaib, kata kaumnya nih, apakah agamamu, apakah dakwahmu yang menyuruhmu agar kami meninggalkan apa yang disembah nenek moyang kami, atau menyuruhmu agar melarang kami mengelola harta sesuai dengan kehendak kami? Enak saja kalian wahai Syuaib. Nah, soal seperti itu ya. Enak aja kau Syuaib. Apakah keyakinanmu, apakah agamamu, apakah dakwahmu itu menyuruh kami meninggalkan pohon yang kami sembah, sementara pohon ini sudah disembah nenek moyang sejak bertahun-tahun? Enak aja kalau ngomong gitu ya. Atau engkau ngatur-ngatur harta kami, terserahlah, ini harta-harta kami mau curang, kami mau nggak curang, terserah kami. Ngapain pula ikut campur soal seperti itu? Nggak usah ikut campur lah. Dari sini ada kaidah, rupanya ajaran liberal itu sudah ada sejak zaman Nabi Syuaib. Ya, orang-orang liberal itu, ya inilah orang-orang liberal nih, mau memisahkan antara agama dan dunia. Ini kan memisahkan namanya kan. Apakah agamamu wahai Syuaib melarang kami tidak boleh berbuat syirik dan tidak boleh curang dalam berdagang? Apa ini? Seolah-olah mereka mengatakan kalau urusan agama-agama lah, jangan masuk urusan dunia. Dunia-dunia, agama-agama. Kalau kita kerja masuk kantor, antum cerita sholat, nantilah nunggu di masjid, ngapain buat cerita sholat di sini? Ini waktunya kerja. Jadi kalau sekarang muncul kemudian keyakinan masalah liberalisme tentang harus dipisahkan antara keyakinan agama dengan dunia, inilah contoh pertama kali munculnya keyakinan liberal itu di zaman Nabi Syuaib ini. Mau dipisahkan pula antara agama dan dunia. Islam itu agama yang sempurna, mengatur semuanya, baik akidahnya diatur, baik ibadahnya diatur, baik muamalahnya diatur, baik munakahannya diatur. Semua diatur dalam Islam. Termasuk kalau antum baca kitab-kitab fikih itu ada namanya bab muamalah, babul buyu, namanya bab jual beli. Semua diatur. Politiknya Islam itu mengatur, namanya siasah syariah. Tidak ada yang tidak diatur dalam Islam, karena Rasul yang mengatakan tidak ada perkara yang mendekatkan kita ke surga kecuali dijelaskan. Tidak ada perkara yang menjauhkan dari neraka kecuali dijelaskan. Tidak ada satu hukum yang tidak ada hukumnya. Semua ada hukumnya. Jadi tidak bisa kita pisahkan urusan dunia-dunia, urusan akhirat-akhirat. Justru yang ada sebaliknya. Semua sudah diatur dalam Islam. Jangan di kotak-kotak, jangan dipisah-pisahkan. Berarti yang mencontohkan liberal pertama ini, ya inilah kaum Syuaib ini. Memisahkan antara agama dan dunia. Kalau ini sesat nantinya. Nanti semua orang bisa jual khomer, jual babi, jual ini, jual itu. Ini kan perdagangan, ekonomi. Nah, apain pula masuk-masuk halal haram katanya. Kan bahaya kalau begitu ya. Nah, ini kan. Nah, ini nanti persis seperti kaum Nabi Syuaib jadinya. Kemudian mereka mengatakan, innaka antal halimur rasyid. Kok ini bijak katanya. Ini bukan pujian, ini mau ngejek namanya sebenarnya. Kok bijak kali omongan itu. Ya. Kemudian Allah mengatakan, Nabi Syuaib mulai memberikan arahan lagi.
Qala ya qaumi ara'aytum in kuntu ala bayyinati min rabbi wa razaqani minhu rizqan hasana. Kata Syuaib, wahai kaumku, bagaimana menurut kalian jika aku ini mempunyai bukti yang nyata dari Tuhanku? Aku ini seorang nabi, diutus Allah untuk kalian. Bagaimana kalau ada buktinya tuh? Kemudian kata Nabi Syuaib alaihi salam, dan aku dianugerahi rizki yang baik walaupun tanpa harus curang seperti kalian. Aku bisa kaya seperti kalian tanpa harus curang. Menjadi kaya itu tidak harus curang. Makanya kemarin ketika kita membicarakan masalah nama Allah Ar-Razzaq, salah satu hikmah imaniyahnya apa? Securang apapun antum dalam mencari harta, securang apapun, menipu, zalim, mengambil hak dengan cara gharar, menyembunyikan aib, atau sebutlah kecurangan dalam dagang, tetap rizki yang Allah berikan itu dapatnya segitu juga, nggak akan bertambah. Bukan berarti kalau curang jadi kaya, kalau tidak curang miskin. Tidak. Mau curang, mau tidak curang, hasilnya sama. Kenapa? Karena rizki Allah itu sudah dicatat. Sudah dicatat. Allah tidak mungkin mewafatkan orang kecuali sempurnakan rizkinya. Dan rizki tidak mungkin bertambah, tidak mungkin berkurang. Dan tidak mungkin salah alamat. Dan semua sudah dicatat. Tidak ada yang tidak dicatat. Lalu kalau sudah dicatat dan rizki di tangan Allah, lalu buat apa kita curang? Maksudnya begitu. Nah, Nabi Syuaib mengatakan seperti itu. Bagaimana kalau seandainya ada bukti dari Allah, aku ini seorang nabi dan Allah berikan rizki yang baik tanpa harus curang seperti kalian, ya. Kemudian Nabi Syuaib mengatakan, wa ma urida an ukhalifakum ila ma anhaakum anhu in uridu illa al-islah mastata' wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Kata Nabi Syuaib alaihi salam, dia mengatakan, dan aku dianugerahi rizki yang baik. Aku tidak bermaksud menyalahi kalian sebenarnya. Sebenarnya aku nggak mau berselisih dengan kalian. Dengan menasihatikan itu tidak ada sedikit pun aku ingin bermusuhan dengan kalian. Kata Nabi Syuaib ini. Tetapi ya, kata Nabi Syuaib alaihi salatu wassalam, aku datang ini ingin memperbaiki sebisa saya. Sebisa saya perbaiki, dan saya hanya minta taufik dari Allah, dan aku serahkan tawakalku kepada Allah Azza wa Jalla. Bayangkan sekelas Nabi aja masih minta taufik, masih minta hidayah. Lah antum tidak pernah minta hidayah. Harusnya tiap hari kita mengatakan ihdinas siratal mustaqim, itu dalam hati itu betul-betul ingin diberikan hidayah, bukan hanya sekedar bacaan, kan begitu. Seperti doa Rasulullah SAW, Allahumma inni as'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Ya Allah, aku minta kepadamu agar aku senantiasa di atas petunjuk. Nabi Syuaib minta petunjuk Allah. Dia seorang nabi, nggak mungkin sesat, tapi tetap meminta petunjuk. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Syuaib juga mengatakan lagi, ya qaumi la yajrimannakum shiqaqi an yusibakum mithla ma asaba qaumi nuhin aw qauma mithla ma asaba qauma nuhin aw qauma hudin aw qauma salihin wa ma qauma lutin minkum bibaid. Di sini Nabi Syuaib berusaha mengingatkan tentang akibat kecurangan dengan melihatkan azab-azab umat sebelumnya. Apa kata Nabi Syuaib? Wahai kaumku, janganlah pertentangan antara aku dengan kalian ini menyebabkan kalian berbuat dosa, sehingga kalian akan ditimpa siksa seperti kaum Nuh, kaum Hud, kaum Soleh, bahkan yang dekat, yang baru saja Allah Subhanahu wa taala timpakan kaum Lut, kalian juga mendengarnya. Apa mau seperti itu? Ya, dengan kecurangan kalian turun azab kepada kalian. Jadi di sini Nabi Syuaib ini mulai mengingatkan soal hukuman Allah, bahwa segala kezaliman itu pasti ada hukumannya. Maka Nabi Syuaib mengatakan, istaghfiru rabbakum thumma tubu ilaih inna rabbi rahimun wadud. Mohonlah ampun kalian kepada Allah, kemudian bertaubatlah kalian kepada Allah, sungguh-sungguh Tuhanku maha penyayang lagi maha pengasih. Ditutup dengan disuruh banyak istighfar. Ya, dan disuruh untuk bertobat. Apa bedanya istighfar dengan tobat? Beda. Kalau istighfar itu kita meminta kepada Allah agar satu, dosa kita ditutup. Kalau kita mengatakan astagfirullah, itu artinya ya Allah, tutuplah dosa saya, jangan sampai manusia tahu. Ya. Kemudian yang kedua, dan kalaupun saya berdosa di akhirat jangan kau azab. Itu namanya istighfar. Istighfar itu dua maknanya. Kalau antum katakan astagfirullah, artinya ya Allah, tutuplah aibku dari manusia dan jangan kau azab karena dosaku. Tapi kalau tobat lain lagi. Nah, tobat itu maksudnya
perbuatan, meninggalkan maksiat. Jadi istighfar dulu baru tobat, tinggalkan maksiat. Setelah kita minta agar dosa kita ditutup dan agar dosa kita jangan diadab, baru kita tinggalkan dosa itu. Itu disebut tobat namanya. Makanya istighfar dan tobat itu selalu diiringkan dalam Quran itu, karena tidak boleh dipisahkan. Sebab kalau antum astagfirullah tapi masih pegang minumannya, apa itu astagfirullah? Ada gunanya, belum ditinggalkan minumannya. Ya. Jadi di sini Nabi Syuaib ingin menjelaskan soal ini. Jadi kalau kita ringkas ya kisah Nabi Syuaib alaihi salatu wassalam ini. Nabi Syuaib alaihi salatu wassalam ini memiliki metode yang luar biasa. Dia pertama berdakwah kepada kaumnya, mengajak mentauhidkan Allah dan memberantas sesembahan selain daripada Allah, dari berhala-berhala orang-orang Madian yang merupakan pohon yang disembah. Kemudian yang kedua, Nabi Syuaib ini mengajak manusia untuk berbuat adil. Jangan curang dalam berdagang, khususnya dalam masalah takaran dan timbangan. Kemudian yang ketiga, Nabi Syuaib ini mengajak umatnya untuk saling menghargai hak-hak manusia. Sebab kalau seandainya mengurangi takaran itu artinya menzalimi, mengambil hak orang, kan begitu. Disuruh melaksanakan hak, bahwa semua itu punya hak. Ya, diingatkan soal hak manusia. Kemudian yang keempat, Nabi Syuaib ini mengajak manusia untuk jangan menjadi perusak bumi, karena kaum Madian ini suka mencuri masalahnya. Dan Nabi Syuaib juga berusaha untuk menyatukan orang supaya jangan berpecah. Ya, tetap di atas dakwah. Dan Nabi Syuaib juga mengingatkan soal nikmat, kan tadi. Kalian itu loh orang kaya, ngapain curang? Diingatkan kenikmatan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi Syuaib juga berusaha untuk menjaga hubungan baik antara dia dengan kaumnya, dan itu bekas seorang dai seperti itu. Walaupun ujung-ujungnya apa yang terjadi? Pertama kaumnya istihza, mengolok-olok Nabi Syuaib, kan, dengan mengatakan apa? Apakah dakwahmu, apakah agamamu yang menyuruh kami untuk meninggalkan sesembahan kami yang sudah disembah sekian lama oleh nenek moyang kami, dan kau pula melarang kami untuk bermuamalah dengan harta-harta kami sendiri? Engkau ini sok-sok bijak. Itu kan istihza, itu kalimat sok bijak, bukan memuji, ini istihza artinya. Ya. Kemudian yang kedua, bukan hanya istihza saja, mereka menuduh Nabi Syuaib terkena sihir. Ya, dan itu Allah Subhanahu wa taala katakan, qalu innama anta minal musaharin. Kau ini sudah kesihir kayaknya. Nah, dibilang sudah kesihir, atau ya Nabi aja disebut tukang sihir, kan itu ya. Memang begitu, kadang-kadang orang berdakwah itu lakopnya aneh-aneh. Ya. Kemudian yang ketiga, mereka mulai mengancam dan mengatakan, qalal mala'ul ladzina istakbaru min qaumi la nukhrijannaka ya Syuaib walladzina amanu ma'aka min qaryatina. Kalau engkau tidak berhenti, kata para pembesarnya, kalau engkau tidak berhenti dari dakwah Syuaib, kami usir kau Syuaib dan orang-orang yang mengikutinya di tempat kami. Kau keluar dari Madian sana. Diusir. Persis seperti Nabi SAW diusir dari Mekah ke Madinah. Kemudian juga yang keempat, at-tahdid lil mu'minin. Mulai, bukan hanya Nabi Syuaib saya yang diancam tuh, pengikut-pengikutnya juga diancam. Ya, dengan mengatakan wa qala al mala'ul ladzina kafaru min qaumihi la in ittaba'tum syuaiban innakum idzal khasirun, katanya. Dan berkatalah para pembesar orang-orang kafir itu kepada kaum Syuaib yang sudah beriman, kalau kalian tetap mengikuti Syuaib, rugi kalian. Diancam, ya. Bahkan mereka kemudian mulai mendustakan, mulai berpaling, seperti Allah mengatakan fakadzabuhu, mereka pun mendustakan Syuaib, artinya berpaling dari dakwah Nabiullah Syuaib alaihi salatu wassalam. Dari sini ketika kemudian mereka mulai menentang, maka turunlah azab kepada mereka. Apa azabnya? Ya. Azab yang ditimpakan kepada Nabi Syuaib ini 3 azab. Jadi azab yang ditimpakan kepada Nabiullah Syuaib ini 3 azab. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala menyebutkan azab-azabnya dalam kitabnya. Pertama, Allah Subhanahu wa taala kirimkan gempa. Ketika mereka sudah tidak bisa lagi didakwahi, tidak bisa nasihati, tetap saja mereka curang, tetap saja mereka di atas kesyirikan, tetap saja mereka menjadi quta'ut turuq, ya, para penyamun. Maka Allah katakan fa akhadathumur rajfatu, datang gempa kepada mereka, digempakan. Ya, ini yang pertama. Yang kedua, suara yang sangat keras sekali yang menggelegar.
Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Walamma jaa amruna najjayna Syu'aibah walladzina amanu ma'ah bi rahmatin minna wa akhadatil ladzina zalamus sayhatu fa asbahu fi diyarihim jathimin." Maka ketika keputusan kami datang, kami selamatkan Syuaib dan orang-orang yang beriman bersamanya dengan rahmat kami, sedangkan orang-orang zalim dibinasakan oleh suara yang menggelegar sehingga mereka mati bergelimpangan di rumah-rumah mereka. Baru yang ketiga, datang awan. Awan yang sangat panas sekali. Awan itu sangat panas sekali, penuh dengan petir, penuh dengan kilat yang sewaktu-waktu menyambar dan membakar. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, fakadzabuhu fa akhadhahum azab yaumil dhillah innahu kana azab yaumin azim. Kemudian mereka mendustakan Syuaib, lalu mereka ditimpa azab pada hari yang awannya sangat gelap dan sangat panas sekali. Mereka tidak bisa hidup dengan awan itu karena membawa petir, guntur, panas yang luar biasa, dan mereka pun mati bergelimpangan di rumah-rumah mereka, terbakar dengan panasnya itu. Nah, ini 3 azab yang ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaum Syuaib. Ada yang berpendapat bahwa Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala mengatakan bahwa azab, kenapa sampai mereka ditimpa gempa? Kenapa coba? Kenapa kemudian azabnya sampai 3 gitu, gempa gitu ya? Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, karena mereka berusaha menggoncang iman kaum muslimin. Kan mereka bukan hanya tidak mau mengikuti Syuaib, tapi mereka berusaha nanam syubhat kepada kaum muslimin. Ngapain kau ikut Syuaib? Ngapain kau ikut Syuaib? Akhirnya goncang hatinya. Kegoncangan hati orang-orang yang beriman itu Allah balas dengan kegoncangan bumi. Jadi gempa jadinya. Ini azab yang pertama. Kemudian azab yang kedua, suara yang menggelegar ini karena mereka banyak bicara. Mereka banyak ngomong sama Syuaib dan mengatakan, ya Syuaib, ma nafqah katsiran mimma taqul wa inna lanaraka fina dha'ifa walau la rahtuka la rajamnaka wa ma anta alaina bi aziz. Hei Syuaib, kami tidak banyak mengerti tentang apa yang kau katakan. Bayangkan, oratornya para nabi ngomong fasih, kata dibilang enggak paham aku katanya. Kan kurang ajar tuh. Ya, pemain saya ini ngomong kayak gini, udah jelas-jelas saya itu ngomong enggak pakai bahasa yang susah-susah yang biasa antum pahami, atau Ustaz ngomong apa katanya. Nah, kayak gitu tuh. Kalau Syuaib ngomong apa kok, padahal udah paham tapi sengaja itu banyak ngomong tuh. Kau ini ngomong apa katanya, seolah-olah pura-pura tak paham kan itu. Kemudian mereka mengatakan apa? Sebenarnya engkau ini lemah. Mulai mengejek mereka. Kau ini lemah, ya. Kalau bukan karena rohtuka, maksudnya karena kabilahmu, oh sudah mati kurajam katanya. Dan okelah engkau ini punya kabilah, tetap wa ma'anta alaina bi aziz, tetap kau ini rendah bagi kami. Lah karena banyak ngomong dan isinya celaan kepada Nabi Allah Syuaib alaihi salatu wasalam, diganti dengan suara yang menggelegar dari langit itu. Ya. Dan yang ketiga, kenapa kemudian ditimpakan awan yang penuh dengan petir dan begitu seterusnya, karena mereka sendiri yang minta. Mereka sendiri yang minta. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala katakan, qalu innama anta minal musahharin wa ma anta illa basyarum mithluna wa inna dhunnuka laminal kadhibin fa asqit alaina kisafan minas sama in kunta shadiqin, katanya. Mereka berkata, engkau tidak lain hanyalah orang-orang yang kena sihir, dan engkau hanyalah manusia seperti kami, dan sesungguhnya kami yakin engkau termasuk orang-orang yang berdusta. Maka jatuhkan kepada kami gumpalan awan dari langit jika engkau yang benar, katanya. Jadi itu permintaan mereka sendiri, azab yang terakhir ini. Mereka minta diazab, Allah kirim azab lah. Makanya hati-hati, jangan kemudian ada orang sesumber-sesumber ingin diazab Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya benar, saya siap sumpah pocong. Apa yang dipocong-pocong tuh, ya. Nggak usah, bertobat aja. Kalau salah ngapain pula dibela-belakan begitu? Kalau salah yang istighfar, minta ampun. Ya, nggak mungkin. Oh, kalau saya di pihak ini saya siap diazab. Emangnya siap menghadapi azab Allah? Seandainya pun kita di pihak yang benar, ya kan, janganlah kemudian sampai melebihi kata-kata kita sampai melampaui batas. Apalagi bicara dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Nggak ada yang kuat dengan azab Allah itu, kawan.
Ya, masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Jadi intinya kisah Nabi Syuaib ini menggambarkan kepada kita dengan bab yang kita kaji, wailun lil mutaffifin alladzina idza qtalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yuhsirun. Celakalah bagi mutaffif yang suka mengurang-urang itu. Apabila dia menjadi pembeli minta ditambah, tambahlah. Kalau dia menjadi penjual, diganjel-ganjel pertimbangannya. Itulah mutaffif namanya. Ya, mutaffif itu orang yang selalu curang dalam dagang dengan cara mengurang-urang hak orang lain. Walaupun kemarin sudah saya jelaskan, mutaffif ini bukan hanya sebatas jual beli, tidak, tapi kemana-mana. Ya, seperti mengurangi hak suami kepada istri, istri kepada suami, mengurangi hak orang tua kepada anak-anak kepada orang tua, mengurangi hak bos kepada pekerja atau pekerja kepada bosnya, kan itu ya. Ataupun mungkin seorang pemimpin kepada rakyatnya, rakyat kepada pemimpinnya. Jadi mutaffif ini melebar kemana-mana. Cuman di sini difokuskan kepada perniagaan karena memang konteksnya bicara soal perniagaan. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.